menyoroti demo ricuh di Indonesia sejak Kamis 28 Agustus. Dalam pemberitaannya, Sputnik juga memberikan analisis dan dugaan terkait dalang di balik demo ricuh di Indonesia. Hal itu dimuat dalam pemberitaan Sputnik pada Senin 1 September. Kepada Sputnik, analis geopolitik Angelo Giuliano menyebut dugaan campur tangan asing dalam demo di Indonesia. Mulanya ia menyoroti simbol One Piece yang menggema di Indonesia sejak sebelum demo ricuh. Angelo menyebut simbol yang digunakan para pengunjuk rasa ini meniru taktik di wilayah lain. Ia juga menyoroti simbol One Piece ini sebagai kemungkinan adanya pengaruh eksternal. Meski begitu, Angelo mengakui aksi ini juga mencerminkan keluhan ekonomi yang nyata di masyarakat. Lantas ia menyebut dua sosok yang patut dicurigai. Sosok pertama yakni National Endowment for Democracy atau NED yang telah mendanai media Indonesia sejak tahun 1990-an. Sosok kedua yakni Open Society Foundation milik George Soros yang juga aktif di Indonesia sejak 1990-an. Angelo mengatakan keterlibatan mereka menimbulkan pertanyaan tentang agenda tersembunyi yang patut diselidiki. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law. Bahwa kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut bahwa pihaknya tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Sosok pengusaha migas itu disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan tersebut, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. 3 menteri yang turut menyinggung nama Riza Khalid dalam pernyataan publik adalah 1. Menko Pangan Zulkifli Hasan, 2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, 3. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Riza Khalid dikenal sebagai pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak dan sempat dijuluki The Gasoline Godfather. Namanya kembali menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola perdagangan minyak mentah Pertamina tahun 2025 bersama putranya, Muhammad Keri Adrianto. Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus tersebut, dan hampir seluruhnya telah ditahan. Riza Khalid menjadi satu-satunya tersangka yang belum diketahui keberadaannya dan kini masuk dalam daftar buronan nasional. Sebagai bagian dari proses hukum, Kejaksaan Agung telah menyita aset bernilai triliunan rupiah yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Di antaranya adalah kilang minyak PT Orbit Terminal Merak, OTM, di Cilegon, Banten, 3 unit rumah mewah di kawasan Rancamaya Golf Estate, Bogor, serta sejumlah kendaraan dan uang tunai yang terafiliasi dengan jaringan bisnis Riza Khalid. Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 28 Agustus 2025 dipicu oleh kematian pengemudi ojek online, ojol, Afan Kurniawan, dalam aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta Pusat, serta isu kenaikan tunjangan DPR dan tuntutan buruh. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan di sejumlah kota, termasuk pembakaran gedung Negara Gerahadi di Surabaya dan perusakan fasilitas umum di Jakarta. Bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan, kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari, baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari.
Migas Riza Khalid disebut-sebut sebagai aktor dan mendanai demo rusuh di Indonesia. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Sementara Riza Khalid memang dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Hal itu dikarenakan ia merupakan pemain besar dalam bisnis perdagangan minyak. Riza Khalid bukan nama asing di dunia energi karena ia pernah ikut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petrol yang berbasis di Singapura. Riza Khalid juga memiliki perusahaan Gold Manor yang terseret kasus tender impor minyak pada 2008. Berbagai bisnis dijalankan oleh Riza Khalid, di antaranya retail mode, perkebunan sawit hingga minuman jus. Bahkan Riza Khalid sempat menempati posisi ke-88 orang terkaya di Indonesia pada 2015. Selain bisnis, Riza Khalid disebut-sebut memiliki peran dalam pemilu 2014. Dikutip dari Kompas.com, Riza Khalid dikabarkan menjadi salah satu penyokong dana untuk pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara saat ini Riza Khalid menjadi buronan Kejaksaan Agung seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan minyak mentah Pertamina. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama putranya Muhammad Heri Adrianto. Dari hasil penyelidikan, total kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Ayah dan anak ini diduga berperan sebagai beneficial owner di sejumlah perusahaan terafiliasi. Ungkapan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan bahwa kepolisian ini akan menindaklanjuti terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk hilang yang kini diduga tengah berada di Singapura. Apa yang kemudian bisa jadi kendala dalam mengejar seorang Riza Khalid? Kita bahas petang ini bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Zainur dengan Maidov. Selamat sore, Mbak Maidov. Anda membaca seberapa besar peran Riza Khalid dalam kasus ini, Mas Zainur? Ya, saya justru melihatnya Riza Khalid ini sebagai pemain utama ya, bukan carry anaknya begitu ya. Memang yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan adalah Carry, anak Riza Khalid. Tetapi sebenarnya Riza Khalid ini kan pemain lama, Mbak. Bahkan dari kasus Petrol di tahun 2015, itu Riza Khalid sudah ada di center, di tengah-tengah persoalan. Tetapi kemudian ketika berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk di tahun 2018, ketika KPK menangani kasus Petrol, justru Riza Khalid ini lolos dari jeratan hukum. Bahkan kasus di KPK sampai saat ini mandek. Nah, kemudian ketika sekarang Kejaksaan menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka, ini apapun itu merupakan satu bentuk kemajuan. Meskipun kita tahu ya, ini tidak akan mudah ke depan, Mbak Maidov. Kenapa? Karena posisi Riza Khalid berada di luar negeri, berada di Singapura. Tentu bukan hal yang mudah untuk menangkapnya, mengekstradisinya, dan menghadapkannya ke muka sidang. Tetapi setidak-tidaknya, ini merupakan satu bentuk kemajuan yang pertama untuk bisa mengungkap ya kasus-kasus korupsi di Pertamina dan anak perusahaannya, termasuk di Pertamina Patraniaga. Dalam konteks ini adalah kasus blending RON 88 dengan RON 90 dan 92, dan juga kasus-kasus lain terkait dulu di Petrol, Mbak Maidov. Oke. Anda melihat seberapa serius Kejagung mengejar Riza Khalid sampai ke Singapura? Ini harus cepat ya. Kenapa? Karena kan orang itu bisa berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, Pak Maidov. Indonesia harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada otoritas Singapura agar otoritas Singapura bisa segera melakukan penahanan. Kalau tidak ditahan oleh otoritas Singapura, maka seseorang yang sedang berkunjung di Singapura bisa dengan mudahnya pergi ke negara lain, ke negara lanjutan, apakah misalnya ke Eropa, atau ke Afrika, atau ke Amerika Selatan misalnya. Itu akan semakin susah untuk ditangkap. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus segera mengirim permintaan untuk ekstradisi bekerjasama dengan Central Authority, yaitu Kementerian Hukum, ke pemerintah otoritas Singapura. Oleh karena itu, ini harus segera disusun ya permohonannya, permintaannya, bahwa Riza Khalid ini diduga melakukan satu tindak pidana korupsi, dilengkapi dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan, kemudian nanti dengan surat dari Jaksa Agung, kemudian dikirimkan kepada Kementerian Hukum meminta kepada Singapura untuk segera menahan. Nah, nanti akan dilakukan proses di internal otoritas Singapura, Mbak Maidov, yaitu akan dinilai oleh badan peradilannya apakah permohonan ekstradisinya itu beralasan menurut hukum, apakah syarat-syarat formil materialnya terpenuhi atau tidak. Tetapi memang ini harus cepat, harus segera, karena ini sangat besar risikonya Riza Khalid
loncat lagi ke negara lain, Pak Maido. Itu juga berkaca pada kasus-kasus buron warga negara Indonesia lainnya yang juga mungkin ditangani oleh penegak hukum lainnya. Contohnya di KPK, Paulus Thanos dari tahun 2019, kemudian juga baru bisa diekstradisi. Rumah mewah seluas 6.500 meter di kawasan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat ini disita Kejaksaan Agung. Penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil sarana kejahatan perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan tersangka Muhammad Riza Khalid. Rumah mewah ini memiliki 3 sertifikat tanah atas nama sebuah perusahaan. Namun, sumber uangnya berasal dari Riza Khalid. Penggeledahan dilakukan sejak pagi hingga malam hari. Yang diduga milik tersangka MRC, ini kaitannya dengan penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana hasilnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu 3 sertifikat atas nama MRC atau uangnya ya atas nama orang lain nomini, tapi uangnya berasal dari tersangka MRC. Sebelumnya Jampitsus Kejagung juga menyita 5 mobil Riza Khalid. Pada 11 Juli lalu, Kejagung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Tak hanya itu, Riza juga menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Meski demikian, hingga kini Riza Khalid belum ditangkap. Riza masuk daftar pencarian orang alias buron dan Kementerian Imigrasi telah mencabut paspornya. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas Ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di tengah situasi politik yang memanas. Dalam pesan ini, Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintahan meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Ada 3 menteri Tribuners yang turut menyinggung nama Riza Khalid ini dalam pernyataan publik. Ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ketiganya ini menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki mafia migas dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional. Kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Khalid dalam kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyatakan seluruh proses penyelidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kapolri menyebut pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Diketahui nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Namanya disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian pemerintah, meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa menteri yang tersangka korupsi oplos PT Pertamina yang kerugiannya diprediksi mencapai 200
triliun rupiah. Riza Khalid sendiri merupakan pengusaha ternama di Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintah dan DPR RI. Kejaksaan Agung RI menyebut dalam kasus korupsi PT Pertamina, Riza Khalid berperan sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak. PT Orbit Terminal Merak menjadi terminal strategis dan merupakan salah satu terminal independen penyimpanan BBM terbesar di Indonesia. Diduga lewat terminal itulah BBM RON 90 Pertalite dijual dengan setara BBM RON 92 Pertamax. Dalam laporan DW.com, media internasional berbasis di Jerman seperti dimuat Serambi News, Riza disebut selama bertahun-tahun memiliki pengaruh besar terhadap Pertamina Energy Trading atau Petral, anak usaha PT Pertamina yang mengurusi perdagangan minyak. Ia bahkan disebut-sebut sebagai sosok yang mengendalikan Petral selama puluhan tahun, menjadikannya figur yang sangat berpengaruh dalam rantai distribusi dan impor minyak nasional. Namun saat tahun 2014, tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi atau Migas membubarkan Petral karena dianggap biang keladi BBM mahal di Indonesia. Riza Khalid juga dikabarkan memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh penting era Orde Baru, termasuk Bambang Prihatmojo, salah satu anggota keluarga Cendana. Kedekatan ini memperkuat posisinya di dunia usaha dan politik nasional pada masa itu. Nama Muhammad Riza Khalid pernah disebut dalam buku Gurita Bisnis Cikeas, karya George Yunus Adityondro yang mengulas jejaring kekuasaan dan bisnis di lingkaran elit politik Indonesia. Selain itu, Riza Khalid juga sempat terseret kasus papa minta saham bersama Ketua DPR RI saat itu Setia Novanto. Dalam kasus tersebut, Riza diduga ikut hadir dalam pertemuan antara Ketua DPR, yakni Setia Novanto, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin. Pertemuan itu awalnya diminta sebagai pertemuan empat mata, namun Novanto justru membawa Riza Khalid yang kemudian menjadi sorotan. Figur Riza Khalid juga dikenal luas di luar negeri, khususnya di Singapura, di mana ia dikenal sebagai pengusaha yang sangat disegani. Reputasinya terbentuk berkat keberhasilannya memenangkan berbagai tender besar di sektor minyak melalui perusahaannya Global Energy Resource. Global Energy Resource sendiri sempat menjadi pemasok utama minyak mentah untuk Pertamina Energy Service Ltd, anak usaha Pertamina. Namun setelah pemerintah menerapkan regulasi yang lebih ketat dalam pengadaan energi, peran Global Energy mulai meredup dan posisinya digantikan oleh perusahaan lain bernama Gold Manor yang juga berada di bawah kendali Riza Khalid. Kiprah bisnis Riza Khalid menempatkannya dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Menurut laporan Antara, bisnis yang dijalankan oleh Muhammad Riza Khalid mampu menghasilkan pendapatan sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya, atau setara dengan 486 triliun rupiah berdasarkan asumsi kurs dolar 16.216. Sementara itu, kekayaan pribadi Riza Khalid diperkirakan mencapai 415 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,7 triliun rupiah. Jumlah ini menempatkannya di posisi ke-88 dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada tahun 2015. Jangan lupa subscribe ya. Kami ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan bahwa apakah benar ada penangkapan ya terhadap seseorang. Jadi benar, Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat dan atau merekrut dan memperalat anak
dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana dugaan peristiwa tindak pidana terjadi itu diduga terjadi sejak tanggal 25 Agustus ya, di sekitar atau depan gedung DPR MPR RI, sekitar Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan beberapa wilayah DKI Jakarta lainnya. Nah, jadi proses pendalaman, proses penyelidikan, proses pengumpulan fakta-fakta, proses pengumpulan bukti-bukti itu sudah dilakukan oleh tim gabungan dari penyelidik Polda Metro Jaya. Itu sudah mulai dilakukan sejak tanggal 25. Nah, jadi mohon waktu, itu update-nya rekan-rekan. Saat ini penyidik ya, karena kegiatan yang dilakukan adalah atau upayanya adalah penangkapan, maka penyidik saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap peristiwa ini. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan. Nanti apabila ada update lebih lanjut akan kami sampaikan kemudian ya. Iya. Nanti kami cek ya.